Yo, what's up Fiftizen, balik lagi bareng gue Ekipi. Karena pada kesempatan kali ini gue diberikan 3 liquid oleh After Eight Corp dan Wotovo Indonesia. Untuk flavornya sendiri, Ara adalah strawberry milk. Musa yang sebelumnya gue review itu flavornya adalah banana custard cake. Itu yang gue rasain. Gue bisa aja salah, gue bisa aja benar. Jadi buat kalian yang udah pernah nyobain Musa dan kalian tahu apa sih sebenarnya flavor dari si Musa, kalian bisa langsung mampir ke video review Musa dan komen di situ. Karena komen kalian itu akan membantu vapers lain yang sedang mencari tahu apa sih flavor dari si liquid Musa itu sendiri. Gue udah review Ara, gue udah review Musa, berarti tinggal Hexa yang belum gue review. Sebenarnya 3 video yang gue omongin tentang boxnya semua akan sama sih. Kekurangannya adalah tulisannya aja. Karena ini tulisannya kayak begini nih. Ini Hex, ini Sa, ini He, ini Sa-nya. Jadi kayak gue agak kesulitan ketika gue memoto produk ini. Dan akhirnya gue memutuskan udahlah, gue gak akan pakai boxnya untuk difoto. So, and again, mari kita review. Gue sudah fresh week pakai RDA Profile V1.5 settingan dual coilnya Alan Golex. Jadi yang harus di-announce adalah bahwa si Profile RDA V1.5 ini tidak hanya bisa pakai mesh coil aja, tapi bisa single coil dan bisa dual coil juga. So, let's go. Kita buka si liquid Hexanya. Kenapa Hexa ini gue review terakhir? Karena gue bisa bilang gue adalah orang yang paling benci sama flavor almond. Kenapa? Karena dulu gue pernah nyobain salah satu liquid dari Malaysia yang flavornya itu almond donut with chocolate, tapi flavornya hancur banget men. Flavornya tuh kayak thinner apa cat yang udah apek, tau gak lu? Kenapa gue bisa bilang kayak begitu? Karena gue punya cat yang udah disimpan 2 tahun dan pas gue cium baunya sama men. Parah pokoknya. So gue berharap Hexa be good with me. Semoga gue cocok sama lo karena flavor lo menarik. Almond crush dan gue suka warna hitam. Agak sepele sih, tapi ya seperti biasa yang gue lihat dari series mereka, cuman Ara yang memiliki penebalan di bagian tribalnya. Jadi di belakangnya ini kayak ada pattern gitu. Tapi di Musa dan di Hexa ini nggak ada penebalan apa-apa di bagian patternnya. Cuman ada penebalan di bagian tulisan Hexanya dan logonya, sama yang di samping-sampingnya lah pokoknya. So, tanpa panjang lebar, karena udah 4 menit gue record, gue tidak tahu ini akan ngeditnya seperti apa dan secepat apa. Tapi yang pasti, ayo kita jajal Hexa by After Eight Corp. Kita tetes dulu. Gue lagi pakai VC wire dari Jual Fate. Dari baunya sih, gue tidak merasakan almond yang begitu strong ya. Dari baunya ya, gue lebih mencium kayak bau-bau kopi, bukan kopi ya, cuman ada almondnya. Ini sih lebih strong ke kopi sih menurut gue. Gue nggak tahu ya, tebakan gue bisa salah, bisa benar. Dan gue personal, gue suka almond ketika itu ada di kue, tapi dalam liquid gue tidak begitu suka. OHM nya 0,15, gue running di 40 watt untuk priming. Yoi. Motek-motek parah cuy. So, seperti biasa gue akan buka dulu airflow-nya biar gue tahu gimana sih rasa pure dari si Hexa Almond Crush by After Eight Corp. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Di airflow kebuka ini manisnya keluar banget sih. And again, manisnya pas. Sekarang kita tes lagi pakai settingan yang biasa gue pakai di Profile V1.5 ini. And let's go! So, jadi menurut gue Hexa ini adalah sebuah liquid yang gue masih mengira-ngira apa campuran dari si almondnya ini. Tapi yang pasti almondnya tidak begitu strong dan tidak ada flavor yang gue ingat-ingat yang kata yang tadi gue bilang kayak cat basi, cat apek, atau bau thinner. Itu nggak ada men. Dan Hexa ini menurut gue diantara ketiganya, entah kenapa ya, entah lidah gue yang salah atau gimana, Hexa itu flavornya lebih mengeluarkan manis daripada si Ara dan Musa. Gue tidak bilang ini oversweet, masih oke dan masih bisa diterima di lidah gue. Dan diantara ketiga itu gue paling suka
yang ini. Kenapa? Karena gimana sih, kayak dia itu nggak begitu lengket karakternya. Gue berharap ini campurannya kopi, tapi gue yakin ini campurannya bukan kopi. Overall si almondnya itu bisa gue nikmatin dan masih enak banget. Dan ini sedikit menghapus trauma gue akan liquid-liquid yang mempunyai flavor almond di dalamnya. So, kalau kalian tanya, dari 3 liquid yang baru aja gue review, ada Ara, ada Musa, dan ada Hexa dari After Eight Corp, gue akan lebih memilih si Hexa ini untuk daily driver gue. Kenapa? Karena gue suka flavor yang kasarnya itu nggak terlalu manis dari si base-nya. Almond ini kan dia flavornya nggak manis, nggak terlalu manis. Jadi almond kan termasuk kacang ya. Biasanya liquid kacang, tergantung apa jenis kacangnya ya, kayak pistachio atau itu, mereka tuh flavornya nempel banget di lidah lu. Cuman ini nggak terlalu nempel dan ini nyaman banget buat dipakai harian. Kayaknya gue udah memutuskan di antara ketiga liquid itu yang mana yang akan gue pakai daily. Ternyata Hexa ini paling cocok sama gue. Kenapa gue bisa secepat itu menilai? Karena gue dari tadi udah nge-puff dan gue merasakan 3 liquid itu mana yang paling nyaman, dan gue akuin justru rasa yang paling gue takut yang bikin gue nyaman, men. Almond Crush ini gimana ya? Gue ada trauma sama almond. Cuman di Hexa ini flavor almondnya tuh malah enak banget campurannya, cuy. Ini yang bikin enak itu campurannya. Campuran dari si almondnya yang tidak bisa gue deskripsikan apakah ini kopi, apakah ini kue. Tapi yang pasti karena flavor almondnya ini nggak terlalu strong di sini, di profile V1,5, ini menimbulkan flavor yang sangat amat menarik di lidah gue. Udah harganya 130.000, packaging menarik, instagramable. Apakah gue akan membeli 3 liquid tersebut di real life? Of course, yes. Ketika gue pengen flavor yang mengingatkan gue sama Mother's Milk, mungkin gue akan lari ke Ara. Kalau gue pengen Tokyo Banana yang tidak terlalu strong, mungkin gue akan mengambil Musa. Dan ketika gue menginginkan flavor yang agak light, dan jika gue ingin mengambil flavor yang light tapi dia mouthful, mungkin gue akan mengambil si Hexa ini. Jadi segitu aja review dari gue, dari ketiga liquid yang sudah diberikan. Terima kasih sekali lagi untuk After Eight Corp dan Wotofo Indonesia. Kenapa gue berterima kasih kepada Wotofo Indonesia juga? Karena ini adalah bagian kerjasama dari Wotofo Indonesia dan After Eight Corp. Dan gue diberi kesempatan untuk mereview 3 liquid tersebut, dan liquidnya Kane Pars. Yang pasti seperti biasa yang harus gue bilang, karena ini adalah review liquid, jadi yang menentukan lidah kalian itu bukan gue. Dan ya, semoga informasi yang informasi yang gue berikan ke kalian itu cukup. Nama gue Willy Akomara Putra, atau lo bisa panggil gue Jose Hippie. I'm out. See you next time, Partisan.